Malam di rumah tua. Di sebuah desa terpencil bernama Sukarahayu, terdapat sebuah rumah besar yang teronggok sepi di tepi hutan. Rumah itu telah lama ditinggalkan, dan warga desa menyebutnya rumah bisikan. Banyak cerita beredar tentang rumah itu, tentang suara-suara aneh yang terdengar di malam hari, tentang bayangan hitam yang berkeliaran, bahkan tentang mereka yang masuk dan tak pernah kembali. Satria, seorang jurnalis muda dengan jiwa petualang, baru saja tiba di desa itu. Ia telah mendengar cerita tentang rumah bisikan dari berbagai sumber, dan kini dia berniat membuktikan kebenaran cerita tersebut. Bersama temannya, Sarah, yang bertindak sebagai pengamat di luar, dia memutuskan untuk menyelidiki misteri rumah itu secara langsung. "Satria, kamu yakin mau masuk ke sana?" tanya Sarah dengan nada ragu, sambil berdiri di depan pagar rumah yang sudah berkarat. "Kalau aku nggak yakin, aku nggak akan datang ke desa ini," jawab Satria sambil tersenyum tipis. Tapi senyum itu hanya menyembunyikan degup jantungnya yang mulai tak teratur. Malam itu, bulan hampir penuh menyinari rumah tua itu dengan suram. Cat di dindingnya sudah mengelupas, sementara jendela-jendela kayunya tampak seperti mata-mata kosong yang mengintip keluar. Satria membuka pintu yang sudah reyot dengan pelan. Suara deritnya terdengar seperti pekikan, membuat Sarah bergidik. "Jangan lama-lama ya, kalau ada apa-apa panggil aku," ujar Sarah lewat walkie-talkie. Satria mengangguk meski tahu Sarah tak bisa melihatnya. Dia menyalakan senter dan melangkah masuk. Udara di dalam rumah itu terasa berat dan pengap, seperti sudah bertahun-tahun tak disentuh kehidupan. Kesaksian Pak Hasan. Sebelum pergi ke rumah itu, Satria sempat berbincang dengan Pak Hasan, tetua desa yang tahu banyak tentang tempat tersebut. Dalam wawancara yang direkamnya, Pak Hasan berkata, rumah itu dulu milik Tabib Joyo. Dia terkenal di desa ini karena keahliannya menyembuhkan penyakit, tapi semua berubah ketika istrinya meninggal mendadak. Orang-orang bilang dia mencoba menghidupkan istrinya kembali dengan ilmu hitam. Pak Hasan menatap tajam ke arah Satria, seolah ingin memastikan ia memahami beratnya cerita itu. Sejak itu, orang-orang yang datang ke rumahnya selalu mendengar suara bisikan. Mereka bilang itu suara arwah istrinya yang marah. Satria teringat ucapan itu ketika ia menyusuri ruang tamu rumah tua tersebut. Di sana, ia menemukan rak-rak buku yang dipenuhi kitab-kitab berdebu. Sebuah buku dengan sampul hitam menarik perhatiannya. Tidak ada judul di sampulnya, hanya simbol aneh yang terpahat di tengahnya. Saat membuka buku itu, sebuah hawa dingin menyusup ke tengkuknya, diikuti bisikan samar yang terdengar di telinganya. "Kenapa kau di sini?" Suara perempuan terdengar dari belakangnya. Satria terlonjak, menoleh, tetapi tidak ada siapapun di sana. Walkie-talkie di tangannya berderit pelan sebelum suara Sarah muncul. "Satria, ada yang melihatmu!" Suara Sarah terdengar panik. "Siapa?" tanya Satria sambil memegang erat senter di tangannya. "Bayangan hitam, aku lihat dari jendela." Langkah Satria semakin waspada. Dia berjalan menuju jendela yang dimaksud, tetapi tidak ada apa-apa di luar. Namun, ketika ia menatap cermin besar di ruang tengah, dia melihat pantulan dirinya. Di belakangnya, berdiri sosok perempuan dengan wajah pucat dan rambut panjang yang basah.
Mata perempuan itu bertemu dengan mata Satria melalui pantulan cermin. "Tolong, temukan aku," bisik perempuan itu. Suaranya lemah namun menusuk hati. Satria berbalik cepat, tetapi perempuan itu sudah menghilang. Suasana di dalam rumah semakin mencekam. Langkah kakinya terasa berat, dan setiap sudut ruangan seolah mengintai. Di lantai atas, Satria menemukan sebuah pintu kecil yang tersembunyi di balik lemari. Dengan sedikit tenaga, ia berhasil membukanya. Di dalamnya terdapat ruang sempit yang dipenuhi lilin-lilin yang sudah meleleh dan benda-benda ritual yang berdebu. Di tengah ruangan itu, ada peti kayu kecil dengan ukiran yang sama, seperti simbol di buku hitam tadi. Ketika Satria membuka peti itu, ia menemukan sehelai kain putih yang berlumuran darah kering, serta sebuah potret tua. Potret itu menggambarkan seorang perempuan cantik yang tampak bahagia. Namun, ketika Satria menatapnya lebih lama, senyum perempuan di potret itu perlahan berubah menjadi tatapan penuh amarah. Tiba-tiba, pintu ruangan itu menutup dengan keras. Lilin-lilin yang tadinya mati kini menyala satu persatu. Suara langkah kaki terdengar semakin dekat, diiringi bisikan yang semakin keras. Akhir yang tidak terduga. Sarah yang menunggu di luar mulai gelisah karena Satria tak kunjung menjawab panggilannya. Setelah beberapa jam, ia memberanikan diri masuk ke rumah itu. Di sana, ia menemukan Satria terduduk di ruang tamu, memeluk buku hitam dengan tatapan kosong. Bibirnya bergerak-gerak, tetapi suara yang keluar bukan miliknya. Itu suara perempuan. Sarah mencoba mengguncangnya. "Satria, apa yang terjadi?" Dia hanya berbisik pelan. Dia tidak pernah pergi, dan sekarang dia bersamaku. Sejak malam itu, Satria tak pernah lagi menjadi dirinya yang dulu. Rumah tua itu kembali sunyi, tetapi bisikan-bisikan dari dalamnya menjadi semakin jelas bagi mereka yang berani mendekat. Rumah itu tetap berdiri di sana, menjadi pengingat akan misteri yang tak pernah terpecahkan. Dan perempuan itu masih menunggu seseorang untuk menemukan dirinya, atau mungkin menjadi korban berikutnya.